Semua orang memberi selamat kepada Jiwon. Lalu Jiwon pergi ke sisi danau dan tak lama Sumin datang menghampirinya. Sumin kembali meminta maaf, tapi Jiwon tak memahami sikap Sumin yang gampang berubah-ubah. Jiwon memutuskan untuk menjauh dari Sumin, tapi tiba-tiba Sumin menjatuhkan dirinya ke danau. Jiwon yang melihat itu berniat menolong, tapi Sumin malah mendorong Jiwon ke bawah sambil tersenyum. Sementara Yoo Ji Hyuk yang memperhatikan Jiwon merasa ada yang tidak beres. Jadi dia segera berlari ke tempat Jiwon berada. Untungnya Jiwon tidak apa-apa dan langsung membawanya ke villa. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Minhwan pergi untuk tidur. Tapi dia dikagetkan dengan Sumin yang berada di tempat tidurnya. Sumin kembali menggoda Minhwan sampai mereka kembali tidur bersama. Sementara Jiwon yang sendirian disapa oleh Yoo Ji Hyuk dan Jiwon menceritakan kegelisahannya. Di mana dia tidak memahami apa yang Sumin pikirkan. Di mana dia tenggelam, Sumin malah menyeretnya lebih dalam sambil tersenyum. Seolah mati pun tidak masalah asalkan Jiwon mati bersamanya. Yoo Ji Hyuk langsung memegang tangan Jiwon untuk menenangkannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Oleh karena itu mereka bersembunyi di balik dinding. Lalu untuk menenangkan hati Jiwon, Yoo Ji Hyuk membawa Jiwon ke tempat yang indah menggunakan kapal pesiar. Yoo Ji Hyuk juga menyemangati Jiwon agar tidak terpengaruh oleh sikap Sumin dan tak lama mengucapkan selamat ulang tahun. Jiwon sangat senang karena Yoo Ji Hyuk telah banyak membantunya dan berterima kasih karena telah memberikan kado yang indah di hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, semua orang heboh saat Jiwon memamerkan cincin pertunangannya. Lalu Yoo Ji Hyuk menanyakan mengapa Jiwon mengumbar pertunangannya dengan Minhwan. Jiwon menjelaskan agar Minhwan mengalami hal buruk begitu semuanya terungkap. Jiwon juga meminta agar Yoo Ji Hyuk datang ke Toserba untuk menontonnya, memoroti Minhwan. Tapi Yoo Ji Hyuk menolak ajakan itu karena akan berangkat ke Jepang. Saat di apartemen, Jiwon dikejutkan dengan kedatangan Sumin yang memberikan kado ulang tahun untuknya. Sumin juga mengajak Jiwon untuk mengikuti les masak bersamanya. Jiwon menerima ajakan Sumin setelah ia mengingat bahwa ibu mertuanya juga les masak di sana. Sebenarnya, Jiwon tahu kalau semuanya adalah jebakan yang disiapkan oleh Sumin. Tapi, Jiwon segera membuat rencana agar ibu Minhwan menjadi kesal sekaligus takjub kepadanya. Dan benar saja, di tempat les, ibu Minhwan kesal karena tingkah Jiwon dan memuji kinerja Sumin. Tapi setelah memasak, masakan Jiwon jadi, ibu Minhwan harus mengakui kalau masakan Jiwon sangat enak. Setelah puas mengerjai ibu Minhwan, kali ini giliran Minhwan yang diporoti oleh Jiwon. Dia membeli banyak barang, dimulai dari tas, pakaian, dan yang lainnya. Sampai ekspresi Minhwan seperti ini. Meskipun Minhwan sedih gara-gara menghabiskan banyak uang, tapi di hadapan Jiwon ia selalu tersenyum. Memikirkan uangnya sudah mulai menipis dan belum juga mendapatkan tempat untuk pertemuan keluarganya dengan Jiwon, Tuhan seperti mempermudahnya. Minhwan yang melihat panggilan di HP Jiwon bernama Eunho segera merebutnya dari Jiwon karena tahu Eunho adalah pemilik restoran terkenal. Sementara itu, Yoo Ji Hyuk menemui kakeknya yang berbaring di rumah sakit. Kakeknya tidak habis pikir, mengapa cucunya memilih gadis yang sudah mempunyai pacar. Dari Yoo Ji Hyuk yang menggunakan villa, menggunakan kapal pesiar, sampai menyuruh para staf untuk menerbangkan drone. Menurut sang kakek, Yoo Ji Hyuk seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Lalu Yoo Ji Hyuk mengingat akan kecelakaan. Dia berpikir bahwa kakeknya sangat menderita saat kehilangannya. Oleh karena itu, Yoo Ji Hyuk mendekat. Lalu ia menggenggam tangan kakeknya dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan berjanji akan lebih baik. Setelah itu, di dalam mobil, Yoo Ji Hyuk memegang kalung yang dia beli di pesawat.
Niatnya untuk diberikan kepada Jiwon, tapi saat Jiwon datang, dia menyembunyikan kalung tersebut. Jiwon yang menyadari bahwa Yoo Ji Hyuk sedang mempunyai masalah, menyemangatinya. Yoo Ji Hyuk tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepadanya. Lalu Jiwon memberi saran agar Yoo Ji Hyuk memulai dari hal yang kecil. Setelah merasa lebih baik, Yoo Ji Hyuk meminta untuk memegang tangan Jiwon. Mereka bergenggaman tangan dan Yoo Ji Hyuk mengatakan untuk segera menikahkan Min Hwan dengan Sumin. Dan setelah itu, hiduplah bahagia dengannya. Hari pertemuan keluarga dan Jiwon akhirnya tiba. Melihat Jiwon yang belum ada di tempat, Min Hwan segera menghubungi Jiwon. Di saat Jiwon hadir, ibu Min Hwan kaget karena calon menantunya adalah gadis yang sudah membuatnya kesal. Awalnya, Jiwon bisa menerima apa yang dikatakan ibu Min Hwan. Tapi semua berubah saat ibu Min Hwan menghina ayahnya. Jiwon marah dan memanggil ibu Min Hwan dengan sebutan bibi. Tak sampai di situ, Jiwon juga secara sepihak langsung membatalkan pernikahannya. Jiwon dengan elegan pergi dari restoran milik Eunho, lalu Min Hwan mengejarnya. Dan Jiwon mengatakan hubungan mereka sudah berakhir. Lalu saat Jiwon berbalik, Min Hwan mencengkram bahunya. Tapi Jiwon segera membalikkan keadaan dan langsung membanting Min Hwan. Setelah kejadian itu, Min Hwan sangat marah, tapi ibunya balik memarahinya karena mempunyai pacar yang barbar. Min Hwan segera pergi ke apartemen Jiwon, tapi yang keluar malah Om-Om. Ternyata Jiwon sudah pindah ke apartemen yang dekat dengan Yoo Ji Hyuk. Keesokan harinya di kantor, Min Hwan melihat Jiwon dan segera menghampirinya. Tapi Min Hwan yang terus ditampar menjadi marah dan hendak akan kembali menampar Jiwon. Untungnya di situ ada Yoo Ji Hyuk yang menahannya. Lalu Jiwon mengatakan kalau Min Hwan telah berselingkuh. Ia juga mengeluarkan celana dalam dan meletakkannya di kepala Min Hwan. Tentu saja hal itu membuat kaget semua orang di sana, termasuk Sumin yang saat itu baru datang. Jiwon menjelaskan bahwa celana dalam itu ia temukan di dalam mobil Min Hwan. Semua orang mulai membicarakan Min Hwan yang berselingkuh. Semua makin fatal ketika semua orang tahu Min Hwan berselingkuh dengan Sumin, yang tak lain adalah teman baiknya Jiwon. Kemudian yang jurang memarahi Min Hwan karena gagal memasarkan produk mereka dan tidak melaporkan saat ada kendala. Hal buruk kembali menimpa Min Hwan. Karena skandalnya, ia akan dikirim ke departemen lain. Sementara Sumin tidak akan bisa menjadi karyawan tetap dan akan segera diberhentikan. Setelah itu, Sumin terus mencoba menghubungi Jiwon, tapi hasilnya nihil. Akhirnya dia menuliskan sesuatu di sebuah kertas. Lalu keesokan harinya, orang yang dulu terkena alergi meminta untuk bertemu dengan Jiwon. Jiwon segera menghampiri mereka dan tanpa basa-basi, ibu itu langsung menampar Jiwon. Semua orang kaget, termasuk Min Hwan dan Sumin yang saat itu akan keluar dari kantor. Jiwon menjaga ketenangannya dan meminta untuk memberikan ponselnya untuk dia lihat. Ternyata Sumin menuliskan tentang hubungannya yang tidak benar dan kejadian di Jomart adalah seorang penipu yang menginginkan barang gratis. Jadi pantas saja si ibu marah sampai menampar Jiwon. Lalu Jiwon mengatakan memang benar itu tulisannya, tapi yang menulis bukanlah dia. Jiwon langsung berteriak memanggil Sumin dan membawa Sumin ke hadapan dua orang itu. 정수민 거기서! Jiwon mengambil HP milik Sumin dan memperlihatkan postingan yang dibuat oleh Sumin. Akhirnya kesalahpahaman terselesaikan, Sumin meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Menurutnya saat itu ia tidak tahu harus bagaimana. Lalu Sumin mengatakan kepada Jiwon kalau dia sedang hamil. Setelah itu, Min Hwan tertawa seperti orang gila karena menyadari hidupnya telah hancur. Yang lebih buruk lagi, saat dia membuka HP, muncul notif pinjaman yang menumpuk. Lalu saat pulang, Min Hwan terjatuh karena mabuk berat. Tiba-tiba muncul dua orang yang membawanya ke suatu tempat.
Minhwan menyangka kedua orang itu adalah rentenir yang meminjamkannya uang, yang padahal kedua orang itu adalah teman Yoo Ji-hyuk. Minhwan mengatakan bahwa dia akan segera melunasi hutangnya setelah menikah. Kali ini target Minhwan adalah Sumin. Ia pergi ke rumah Sumin dan mengajaknya menikah. Kata-kata yang Minhwan lontarkan sama persis dengan apa yang ia katakan kepada Jiwon. Sumin sempat tidak menerimanya, tapi ia berubah pikiran setelah Minhwan meyakinkannya. Sementara itu, Jiwon diundang ke rumah kakek Yoo Ji-hyuk setelah kakeknya tahu masalah proposal masak milik Jiwon. Di saat sang kakek sedang mengobrol dengan Jiwon, Yoo Ji-hyuk muncul dan segera membawa Jiwon. Jiwon meminta Yoo Ji-hyuk tidak mengkhawatirkannya, karena sang kakek hanya membahas masalah yang ia alami. Kemudian, ketika Jiwon dan Hu Ye-won sedang makan, Jiwon mendapat panggilan dari Eun-ho yang mengajaknya berkencan. Lalu setelah Jiwon dan Eun-ho pergi, Yoo Ji-hyuk terlihat kesal karena Jiwon berkencan dengan Eun-ho, padahal ia sendiri yang menyuruh Hu Ye-won mendekatkan Jiwon dan Eun-ho. Sementara itu, Eun-ho dan Jiwon asyik bermain skating. Tapi tiba-tiba Jiwon memikirkan Yoo Ji-hyuk. Jiwon tersenyum dan menyadari bahwa dia telah menyukai Yoo Ji-hyuk. Setelah itu, Jiwon mengatakan bahwa Eun-ho adalah teman yang baik. Jiwon tahu bahwa Eun-ho menyukainya, tapi ia hanya menganggap Eun-ho sebagai cinta pertemanannya karena kini ia sudah menyukai pria lain. Meskipun terasa sakit, Eun-ho mencoba menerima dengan lapang dada dan meminta untuk bersalaman sebagai tanda pertemanan mereka. Lalu saat akan masuk ke apartemen, Jiwon melihat Yoo Ji-hyuk yang telah menunggunya. Akhirnya, Jiwon dibawa ke apartemennya dan Jiwon sangat senang setelah melihat apa yang disiapkan oleh Yoo Ji-hyuk. Jiwon menjelaskan tentang kencannya bersama Eun-ho, tapi selama berkencan yang ada di pikirannya hanya Yoo Ji-hyuk. Lalu keduanya mengungkapkan perasaan masing-masing. Wow, oh my god, seru nih, ada bau-bau bakalan happy ending. Tapi masa sih secepat itu? Nggak tahu deh, tunggu aja nanti di episode berikutnya ya. Ketemu lagi nanti.